senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku. Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan mengawali hari ini, kami mau belajar firman Tuhan. Biar kiranya tuntunan Kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Harapan dari Bangsa Israel. Ayat tema, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Tidak ada hal lain di dalam firman yang menunjukkan jalan ke surga daripada ayat-ayat yang kita baca di sini. Nah, tulisan ini menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksud dengan pertobatan. Tulisan ini menyatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya dapat diselamatkan. Dan sahabatku, saya mengatakan kepadamu bahwa hal ini tertuju secara langsung pada tampilan pekerjaan kerohanian di dunia ini. Hal ini menyerang secara langsung kepada pemikiran engkau dapat menjadi anak-anak Allah tanpa melakukan perubahan. Ada sebuah perubahan yang dibentuk di dalam diri kita jika kebenaran Tuhan telah menemukan tempat di hati. Karena kebenaran ini memiliki kuasa menyucikan bagi hidup dan tabiat kita. Nah, pada saat kita melihat buah-buah dari kebenaran yang dimiliki orang yang mengaku memiliki kebenaran yang tinggi, sementara kita menyatakan memilikinya, maka akan ada hasil berupa tindakan yang menyatakan bahwa kita telah belajar dari Kristus. Ketika Kristus, harapan dari bangsa Israel, tergantung di kayu salib dan bangkit sama seperti yang ia katakan kepada Nikodemus bahwa ia akan bangkit, harapan para murid Yesus sirna bersama kematiannya. Mereka tidak bisa menjelaskan hal ini. Mereka tidak bisa mengerti semua yang Kristus telah katakan sebelumnya. Tetapi setelah kebangkitannya, pengharapan dan imannya kembali bangkit, dan mereka maju untuk mengabarkan tentang Kristus dan penyalibannya. Mereka menceritakan bagaimana oleh tangan yang jahat, Tuhan dari kehidupan dan kemuliaan telah diambil dan disalibkan, tetapi ia telah bangkit dari kematian. Dan demikianlah dengan keberanian yang besar dari para murid memberitakan firman kehidupan di mana orang merasa heran mendengarnya. Orang Farisi dan mereka yang mendengar pekabaran murid-murid dengan berani menyatakan Yesus sebagai Mesias dan bahwa mereka telah bersama dengan Yesus belajar darinya. Mereka berbicara sama seperti Yesus berbicara. Hal ini ditetapkan dalam pemikiran mereka bahwa mereka telah belajar dari Yesus. Bagaimanakah dengan murid sepanjang zaman di dunia ini? Mengapa mereka telah belajar dari Yesus? Mereka telah berada di dalam sekolahnya, mereka telah menjadi muridnya dan mempelajari pelajaran mengenai Kristus, bahwa hubungan yang hidup kepada jiwa adalah dengan Allah. Bahwa iman yang hidup adalah sangat penting bagi keselamatan kita. Bahwa kita harus bergantung kepada kasih karunia dari darah yang telah disalibkan dan juru selamat yang telah bangkit, Kristus kebenaran kita, iman dan perbuatan. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam. Jika seseorang yang tidak mengenal saya mengamati saya selama 1 pekan, akankah mereka menyimpulkan bahwa saya telah belajar dari Yesus? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Kiranya kami dikuatkan, kami boleh datang kepada Tuhan sebagai Allah kami, supaya kami boleh dimampukan dan dikuatkan, sehingga kami dapat menyampaikan kebenaran kepada banyak orang melalui
tabiat Kristus yang kami hidupkan dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pencarian kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan memberikan kelancaran, kami dapat melewati lagi hari yang baru ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.